Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eduforia. Jangan lupa untuk klik subscribe karena dengan klik tombol subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang. Serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap ada video baru. Terima kasih. Teman-teman, kita akan membahas tentang antonim pada video kali ini. Antonim disebut juga lawan kata. Dalam tes antonim nanti kita diminta untuk mencari kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata yang ada di dalam soal. Dalam tes ini nanti kita harus berhati-hati karena biasanya di dalam pilihan terdapat kata yang memiliki arti yang sama. Nah, hal ini biasanya untuk menjebak kita sebagai peserta dari tes CPNS atau P3K. Nah, di sini saya akan berikan tips dan triksnya. Yang pertama, apabila ada dua opsi jawaban yang memiliki arti berlawanan, misalnya A maju kemudian nanti di opsi D ada mundur, kemungkinan besar jawabannya di antara kedua opsi tersebut. Kemudian, apabila ada dua opsi jawaban yang memiliki arti sama, pasti jawabannya bukan itu karena tidak mungkin ada dua jawaban dalam satu soal. Kemudian, jangan memilih jawaban yang bentuknya mirip dengan soal, misalkan konveks. Nanti di sana ada konveks dan ada konteks. Nah, itu biasanya itu jebakan. Jadi jangan pilih yang bunyinya sama. Nah, untuk kata yang pertama yaitu acuh. Antonimnya adalah di sana ada pilihan peduli, ingat, lalai, kolase, dan hirau. Acuh sendiri menurut KBBI itu adalah peduli, mengindahkan. Hati-hati karena banyak yang mengira bahwa acuh memiliki arti kata tidak peduli, padahal arti kata acuh adalah peduli. Jadi jawaban di sini adalah C, lalai. Kata selanjutnya adalah ultima. Ultima itu bisa diartikan sebagai bagian akhir atau final. Jadi kalau misalkan ada akhir, antonimnya adalah awal ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah E. Teman-teman, kita masuk ke kata selanjutnya yaitu absolut. Absolut, persamaan kata dari absolut antara lain adalah otoriter dan sewenang-wenang. Jadi kalau artinya otoriter atau sewenang-wenang, maka antonim yang sesuai adalah B, demokratis. Kemudian kata selanjutnya adalah informal. Persamaan kata dari informal yaitu adalah tidak resmi, bebas, dan santai. Jadi antonimnya adalah formal. Selanjutnya adalah kata bangsawan. Bangsawan sendiri memiliki arti antara lain adalah darah biru atau ningrat. Jadi di sana kita nggak mungkin milih yang B dan C. Nah, di pilihan itu ada kata proletar, ningrat, darah biru, suku, dan biasa. Ningrat dan darah biru itu nggak mungkin karena itu adalah arti dari bangsawan. Kemudian kita tinjau dari kata proletar. Proletar itu bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kedudukan rendah. Kemudian suku itu nggak mungkin ya, biasa itu juga nggak. Jadi yang paling cocok di sini untuk antonim dari bangsawan adalah proletar. Itu yang A. Kemudian surplus. Nah, kita tahu bahwa surplus itu artinya adalah berlebih, melimpah, dan banyak. Jadi di sana ada pilihan minus, berlebih, banyak, super, dan junior. Jadi kalau misalkan ada berlebih, maka antonimnya adalah yang A, minus. Kemudian ada kata intervensi. Intervensi itu antonimnya, kita cari dulu sinonimnya atau persamaan kata. Intervensi itu bisa kita artikan campur tangan atau intrusi. Jadi jawaban A dan C itu nggak mungkin. Jadi untuk antonimnya berarti yang sesuai adalah lepas tangan karena tadi kan sinonimnya adalah campur tangan. Jadi pilihannya adalah lepas tangan. Kemudian kata yang selanjutnya adalah kata visible. Visible ini mempunyai arti terlihat atau tampak. Jadi yang A itu nggak mungkin, C juga nggak mungkin. Kalau artinya terlihat berarti antonimnya adalah
B. Tersembunyi. Kemudian ada kata bagak. Nah, kalau misalkan kita tinjau dari arti kata bagak, ini dia memiliki arti antara lain adalah besar hati dan sombong. Jadi yang paling cocok di sana ada pilihan sombong, nggak mungkin ya. Tampan, gagak, kecil hati, atau lapang hati. Lapang hati itu sabar ya. Jadi pilihan yang cocok adalah D. Kecil hati. Kemudian kata selanjutnya adalah ganjil. Nah, kalau ini lebih gampang ya, kita udah tahu kalau ganjil itu pasti antonimnya adalah genap. Kemudian arti kata definite itu adalah tertentu. Jadi kalau misalkan tertentu antonimnya A, tak tentu. Kemudian kata skeptis. Skeptis itu dia berasal dari kata atau mempunyai arti ragu-ragu, sangsi, terbata-bata. Jadi A, B, C itu nggak mungkin. Jadi antonim skeptis itu kalau di sana tinggal yakin atau bagian, berarti D yang yakin. Kemudian niskala. Niskala itu dia mempunyai arti maya, hayal, atau abstrak. Di sana ada pilihan maya, nyali, mujarab, nyata, asli. Jadi kalau misalkan artinya maya, maka antonimnya adalah nyata, yang D. Kata selanjutnya adalah cua. Cua ini bisa kita artikan sebagai kecewa atau tidak senang. Jadi di sana pilihannya ada senang, kecewa, khawatir, bertemu, kemudian yang E adalah kasih. Jadi jelas karena tadi cua artinya adalah tidak senang, maka antonimnya adalah yang A, senang. Kemudian kata selanjutnya adalah rancung. Rancung ini apa teman-teman? Rancung ini bisa kita artikan sebagai tajam, lancip, runcing, atau mungkin ada yang menyebutnya rancap ya. Jadi di sana ada lancip, runcing, rancap, bahaya, tumpul. Jadi di sana ada 3 kata yang memiliki arti yang sama, maka antonimnya adalah yang E, tumpul. Kemudian kata selanjutnya adalah kata kontradiksi. Kontradiksi di sini artinya adalah konflik, kesenjangan, penyangkalan. Jadi kalau kita lihat pilihannya, lawan katanya adalah yang B, konsisten. Kata selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi ini bisa kita artikan sebagai kemampuan atau kebiasaan. Di sana ada pilihan ketidakmampuan, daya, kebiasaan, keahlian, kecerobohan. Nah, karena kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki, jadi pilihannya adalah yang benar atau antonim dari kompetensi adalah ketidakmampuan, yang A. Kemudian kata selanjutnya adalah kata intikat. Intikat ini bisa kita artikan sebagai bantahan, kritik, dan tantangan. Di sana ada pilihan kritik, dukungan, niat, sangkalan, tantangan. Kritik dan tantangan itu nggak mungkin ya teman-teman. Jadi pilihannya tinggal B, C, D. Jadi yang memungkinkan kalau misalkan ada bantahan, berarti jadi kan arti katanya intikat itu adalah bantahan, kritik, dan tantangan. Jadi antonimnya adalah yang B, dukungan. Kemudian kata selanjutnya adalah kata intim. Intim ini bisa kita artikan sebagai akrab, dekat, kemudian erat. Jadi A, B, C itu nggak mungkin. Jadi antonim dari kata intim adalah renggang, yang D. Kemudian ada kata kebat. Kebat itu bisa kita artikan sebagai ikat atau balut. Jadi kalau di sana ada pilihan lepas, balut, ikat, tutup, dan bebas, maka antonim dari kebat yang paling pas adalah yang A, lepas. Kata selanjutnya adalah kompetensi. Kompetensi ini bisa kita artikan sebagai kemampuan
atau kebiasaan. Di sana ada pilihan ketidakmampuan, daya, kebiasaan, keahlian, kecerobohan. Nah, karena kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki, jadi pilihannya adalah yang benar atau antonim dari kompetensi adalah ketidakmampuan, yang A. Kemudian kata selanjutnya adalah kata intikat. Intikat ini bisa kita artikan sebagai bantahan, kritik, dan tantangan. Di sana ada pilihan kritik, dukungan, niat, sangkalan, tantangan. Kritik dan tantangan itu nggak mungkin ya teman-teman, jadi pilihannya tinggal B, C, D. Jadi yang memungkinkan kalau misalkan ada bantahan, berarti jadi kan arti katanya intikat itu adalah bantahan, kritik, dan tantangan, jadi antonimnya adalah yang B, dukungan. Kemudian kata selanjutnya adalah kata intim. Intim ini bisa kita artikan sebagai akrab, dekat, kemudian erat. Jadi A, B, C itu nggak mungkin. Jadi antonim dari kata intim adalah renggang, yang D. Kemudian ada kata kebat. Kebat itu bisa kita artikan sebagai ikat atau balut. Jadi kalau di sana ada pilihan lepas, balut, ikat, tutup, dan bebas, maka antonim dari kebat yang paling pas adalah yang A, lepas. Kata selanjutnya adalah prasaja, atau kalau orang Jawa mungkin nyebutnya prasojo ya. Nah, prasojo ini artinya adalah bersahaja, sederhana, dan wajar. Di sana ada pilihan wajar, itu nggak mungkin ya, karena itu adalah arti dari prasaja. Kemudian parlente, kemudian bersahaja, sederhana, dan terang. Jadi A, C, D itu nggak mungkin karena itu adalah sinonim dari prasojo. Jadi lawan kata yang paling tepat adalah parlente. Itu adalah pilihan jawaban yang B. Kemudian kata selanjutnya adalah bonafit. Bonafit ini bisa kita artikan sebagai jujur, terpercaya, dan kredibel. Di sana ada pilihan marginal, umum, jujur, terpercaya, dan mukhlis. Maka jawaban yang paling tepat atau antonim dari bonafit adalah yang A, marginal. Kata selanjutnya adalah kolaborasi. Lawan kata dari kolaborasi adalah yang solo. Yang paling mungkin yang solo ya. Kenapa kok bisa solo? Karena kolaborasi itu kan dia kerjasama. Jadi pilihan jawaban atau antonim dari kolaborasi itu adalah yang sendirian atau yang solo, yang E. Kemudian eksponen. Eksponen ini bisa kita artikan sebagai orang yang menyanggah, menafsirkan, dan menerangkan. Jadi kalau di sana ada pilihan jawaban sanggah, tafsir, lawan, orasi, keluar, maka antonimnya yang paling tepat adalah yang lawan. Pilihan jawaban C ya teman-teman. Kemudian ada kata rigel. Itu bisa kita artikan sebagai bijak, cakap, pandai, mahir. Nah, kalau di sana ada bijak, mahir, pandai, B, C, E itu nggak mungkin. Kemudian sisa pilihan jawaban yang mungkin adalah ceroboh dan bodoh. Paling pas jawabannya itu adalah ceroboh, karena bodoh itu antonimnya kan pintar ya. Jadi kalau perigel di sini kalau lebih ke bijak, mahir, dan pandai itu antonimnya yang paling pas adalah ceroboh. Kata selanjutnya adalah didaktis. Didaktis ini artinya itu bersifat mendidik. Di sana ada pilihan mendidik, terlatih, sendiri, serta-merta, destruktif. Nah, pilihan yang pas adalah yang E. Yang benar itu yang E, yang destruktif. Kata selanjutnya adalah mojang. Nah, ini udah
udah banyak yang tahu ya, Mojang itu artinya adalah perawan gadis. Jadi lawan kata dari gadis adalah yang jaka. Kemudian kata selanjutnya adalah priayi. Priayi ini bisa kita artikan sebagai bangsawan, ningrat, aristokrat, atau darah biru. Jadi antonim dari priayi adalah yang rakyat, atau lebih pasnya itu rakyat jelata ya. Tapi di sini karena nggak ada rakyat jelata, jadi kita pilih yang paling mendekati, yaitu rakyat. Kemudian kata selanjutnya adalah via. Ini bukan via valen ya teman-teman. Via di sini kita artikan sebagai melalui. Nah, di sini berarti antonimnya kalau misalkan di sana pilihannya ada melalui, itu bukan, karena itu adalah sinonimnya. Kemudian dengan listrik tanpa koneksi. Jadi yang paling benar itu adalah antonim dari via adalah yang D, tanpa. Kata selanjutnya adalah ofisial. Ofisial itu artinya resmi. Jadi antonimnya adalah yang E, ilegal. Ini gampang. Kemudian pretensi. Pretensi ini kita bisa artikan sebagai pura-pura, tidak jujur, tidak apa adanya. Jadi kalau di sana ada jujur, pura-pura, tegangan, substansi, dan hubungan, maka antonim dari pretensi adalah yang A, jujur, karena tadi artinya adalah tidak jujur atau pura-pura. Kemudian kata selanjutnya adalah ripuk. Ripuk di sini bisa kita artikan sebagai pecah dan berantakan. Udah jelas kalau artinya adalah pecah dan berantakan, di pilihan jawaban cuma ada ramai, utuh, kapuk, pecah, berantakan. Jadi antonim dari pecah atau antonim dari berantakan adalah yang B, utuh. Kata selanjutnya adalah kata surplus. Surplus di sini memiliki arti kelebihan, laba, atau sisa. Jadi kalau dicari antonimnya, sedangkan di sana ada pilihan jawaban sisa, eliminasi, laba, kelebihan, profit, maka antonim dari surplus adalah yang B, eliminasi. Kata selanjutnya adalah yakin. Di pilihan jawaban itu ada percaya, sungguh-sungguh, pasti, ingkar, dan ragu. Sudah jelas ya, kalau antonim yakin itu pasti ragu, yang E. Kemudian ada kata prasetya. Prasetya ini apa teman-teman? Prasetya ini bisa kita artikan sebagai janji, niat, sumpah. Jadi kalau misalkan artinya janji, niat, dan sumpah, maka antonimnya kalau dari pilihannya itu kan kita ada janji, niat, ingkar, sumpah, dan curang. Jadi yang paling benar adalah yang C. Antonim dari kata prasetya adalah yang ingkar. Kata selanjutnya adalah kata intifak. Intifak di sini dia mempunyai arti persamaan, persesuaian, persetujuan. Jadi lawan kata dari persamaan adalah perbedaan, yang A. Kata selanjutnya adalah rangah. Nah teman-teman, rangah ini bisa diartikan sebagai angkuh, congkak, dan sombong. Jadi kalau misalkan di sana ada angkuh, congkak, dan sombong, maka lawan kata dari kata sombong adalah rendah hati, yang B. Kemudian kata selanjutnya adalah kata ogel. Ogel di sini bisa kita artikan sebagai goyah atau oleng. A dan B itu adalah arti dari kata ogel. Jadi lawan kata dari goyah atau ogel itu adalah stabil, yang C. Kemudian kata resesi.
Resesi bisa kita artikan sebagai lesu, kemunduran, berkurang. Jadi lawan kata dari kemunduran itu bisa kita pilih adalah peningkatan. Jadi antonim dari resesi adalah peningkatan yang A. Kata selanjutnya adalah pribumi. Pribumi di sini bisa kita artikan sebagai anak negeri asli atau bumi putra. Jadi lawan kata dari anak negeri atau bumi putra adalah keturunan atau ras yang A. Kata selanjutnya adalah defertilisasi. Di sana ada pilihan jawaban pengurangan, kekeringan, peningkatan, pemberian, dan pemupukan. Kata defertilisasi sendiri ini mempunyai arti kurangnya pemupukan. Jadi lawan kata dari defertilisasi adalah pemupukan yang E. Kata selanjutnya adalah pancamuka. Di sana ada pilihan jawaban multidimensi, segi empat, monofaset, lingkaran, dan bangun ruang. Nah, kalau kita lihat dari arti katanya, pancamuka ini memiliki arti multifaset, multidimensi, bersegi banyak atau mukanya banyak ya. Panca kan lebih banyak ya. Jadi kalau kita cari antonimnya, maka antonim dari pancamuka adalah monofaset. Kata selanjutnya adalah kata cuak. Pilihan jawabannya ada gamang, acuh, kecil hati, tak gentar, dan sombong. Nah, kalau kita tinjau dari arti kata cuak, dia ini memiliki arti kata gamang, gentar, dan kecil hati. Jadi lawan kata dari gentar adalah tak gentar, atau antonim dari cuak adalah D, tak gentar. Kemudian kata selanjutnya adalah eksistensi. Pilihan jawabannya ada absensi, presensi, keberadaan, kehadiran, dan kesiapan. Kalau kita tinjau dari arti katanya, eksistensi di sini dia memiliki arti adalah presensi, keberadaan, atau kehadiran. Jadi lawan kata dari presensi itu adalah absensi, atau antonim dari eksistensi adalah absensi. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Kata selanjutnya adalah kata preambul. Di sana pilihan jawabannya ada mukadimah, penutupan, pertimbangan, introduksi, dan prakata. Preambul di sini dia memiliki preambul di sini memiliki arti kata adalah pembukaan, mukadimah, atau introduksi ya. Jadi di sana pilihan jawabannya itu bisa mukadimah, introduksi, dan pembukaan itu nggak mungkin. Jadi lawan kata dari preambul itu adalah penutupan yang B. Kata selanjutnya adalah intiha. Intiha itu antonimnya adalah, kita lihat dulu pilihan jawabannya, yang A adalah penutup, B pengunci, C penghabisan, D awal, dan E kepala. Arti kata intiha itu adalah akhir, penghabisan, penutup, pengunci. Jadi ini jawabannya yang mana teman-teman? Antonim dari kata intiha itu adalah awal ya, yang D, karena tadi kan artinya itu adalah penutup atau akhir. Kata selanjutnya adalah ofensif. Kita tahu bahwa ofensif itu artinya adalah menyerang. Jadi antonim dari ofensif adalah yang A, bertahan. Kemudian kata selanjutnya adalah randa. Randa di sini artinya adalah janda. Jadi lawan kata atau antonim dari randa adalah
duda. Kata selanjutnya adalah zolim, zalim atau zolim. Ini artinya adalah aniaya, kejam, sewenang-wenang. Jadi kalau artinya aja yang jelek-jelek, berarti kita cari yang baik jawabannya. Berarti jawabannya atau antonim dari zolim adalah B, baik. Kata selanjutnya adalah prayitna. Prayitna di sini kita tinjau dulu pilihan jawabannya. Di sana ada ceroboh, awas, hati-hati, peringatan, dan waspada. Kalau kita lihat dari artinya, prayitna ini artinya adalah awas, hati-hati, siaga, dan waspada. Jadi lawan kata dari waspada atau antonim dari kata prayitna adalah ceroboh, yang A. Kemudian kata selanjutnya adalah kasuistik. Pilihan jawabannya ada sebab, akibat, masalah, kasus, dan problem. Arti dari kata kasuistik itu adalah sebab-sebab timbulnya sesuatu. Jadi antonim dari kata sebab itu adalah akibat. Jawabannya yang B, atau antonim dari kasuistik adalah yang akibat. Kata selanjutnya adalah stagnasi. Stagnasi di sini bisa kita artikan sebagai terhenti, macet, sangat lambat, atau tetap ya. Jadi antonim dari kata stagnasi, kalau di sana ada pilihan jawaban terhenti, macet, kecepatan, lambat, ketinggian, maka pilihan jawaban yang paling pas atau antonim dari kata stagnasi adalah yang C, kecepatan. Ejawantah. Antonim dari ejawantah itu pilihan jawabannya ada wujud, nasihat, rangkuman, nyata, dan abstrak. Kalau kita lihat dari arti kata ejawantah sendiri, itu bisa kita artikan sebagai wujud atau kenyataan. Jadi lawan kata dari nyata itu adalah yang abstrak, atau antonim dari ejawantah itu adalah abstrak, E. Kemudian ada kata hibat. Antonim dari kata hibat itu kita lihat dulu pilihan jawabannya itu ada cinta, kasih, sayang, benci, dan buruk. Hibat sendiri dia mempunyai arti cinta, kasih, dan kasih sayang. Jadi udah jelas ya, antonim dari kata hibat itu adalah yang D, benci. Kata selanjutnya adalah esoterik. Antonim dari kata esoterik, pilihan jawabannya adalah khusus, rahasia, generalis, terbatas, dan eksklusif. Esoterik adalah secara khusus, rahasia, atau terbatas. Jadi lawan kata dari khusus adalah generalis, yang C. Antonim dari kata esoterik adalah generalis. Kemudian kata selanjutnya adalah kata dahina. Dahina itu artinya adalah siang hari. Jadi kalau siang, lawan kata dari siang adalah malam hari. Malam hari kita cari, ternyata nggak ada. Siang, sore, pagi, dan hari, dan yang E adalah lailah. Jadi lawan kata atau antonim dari dahina adalah lailah, karena lailah itu artinya adalah malam hari. Kata selanjutnya adalah prawacana. Pilihan jawaban ada daftar pustaka, introduksi, halaman, kata pengantar, dan pendahuluan. Prawacana di sini bisa kita artikan sebagai introduksi, pendahuluan, kata pengantar, atau prakata, atau pembukaan. Jadi lawan kata dari prawacana itu adalah daftar
pustaka. Kata selanjutnya adalah diktatorial. Di sana ada pilihan jawaban absolut, otoriter, sewenang-wenang, komunis, demokrasi. Diktatorial sendiri memiliki arti absolut, otoriter, dan sewenang-wenang. Jadi, antonim dari kata diktatorial adalah demokrasi, yang E. Kata selanjutnya adalah emigrasi. Di sana ada pilihan jawaban migrasi, transmigrasi, imigrasi, urbanisasi, dan kulminasi. Kalau kita lihat dari KBBI, emigrasi itu dia memiliki arti perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi antonimnya nanti kita cari yang lawan dari kata emigrasi yang dari luar negeri ke dalam negeri, yaitu adalah imigrasi, yang C. Jadi antonim dari emigrasi adalah imigrasi. Kata selanjutnya adalah kata langsung. Kalau kita langsung berarti antonimnya tidak langsung ya, tapi tidak ada pilihan tidak langsung. Kita tinjau dari kita lihat dulu pilihan jawabannya. Di sana ada melantas, berhenti, telak, terus, dan spontan. Kalau kita lihat atau cari padanan katanya, kata langsung ini dia bisa diartikan sebagai melantas, terus, telak, dan spontan. Jadi lawan kata dari langsung itu yang paling pas di sini adalah berhenti. Kata selanjutnya adalah cuai. Pilihan jawabannya ada berharga, kecil, hina, tinggi, dan remeh. Cuai sendiri dia memiliki arti kecil, nista, hina, dan remeh. Jadi lawan kata dari remeh adalah berharga. Jadi antonim dari kata cuai adalah berharga, yang A. Kata selanjutnya adalah kata asketisme. Asketisme itu artinya adalah bertapa, tirakat, mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi lawan kata dari asketisme adalah hedonisme, karena di sana ada pilihan bertapa, tirakat, hedonisme, jasmani, meditasi. Bertapa dan tirakat itu mungkin lebih tepat ke sinonimnya ya. Jadi pilihan jawaban atau antonim dari kata asketisme itu adalah hedonisme, yang C. Kata selanjutnya adalah oja. Pilihan jawabannya ada takut, galak, berani, jangan, dan kecil. Oja di sini dia mempunyai arti galak atau berani. Jadi lawan kata berani itu takut, yang A. Antonim dari kata oja itu yang A, takut. Kata selanjutnya adalah ekonomis. Pilihan jawaban ada boros, hemat, hati-hati, miskin, dan ekonomi. Persamaan kata dari ekonomis itu antara lain adalah hemat, hati-hati, dan irit. Jadi kalau lihat pilihan jawaban, maka antonim dari kata ekonomis adalah A, boros. Kata selanjutnya adalah implisit. Pilihan jawaban di sana ada tersirat, sugestif, eksplisit, definite, dan impuls. Persamaan dari kata implisit antara lain adalah tersirat dan sugestif. Jadi pilihan jawaban A dan B itu tidak mungkin. Antonim yang sesuai dari kata implisit adalah eksplisit, yang C. Kemudian kata selanjutnya adalah adidaya. Pilihan jawaban di sana ada kata lemah, berkuasa, kuat, jahat, dan super. Persamaan kata dari kata adidaya sendiri adalah kuat, berkuasa, dan kaya. Jadi antonim yang sesuai adalah lemah. Jawaban yang benar adalah yang A.
Kata selanjutnya adalah kata lecek. Jika dilihat dari pilihan jawabannya, di sana ada kata kumal, remo, lusuh, teratur, dan rapi. Kita tahu arti kata lecek bahwa lecek itu diartikan sebagai kumal, remo, dan lusuh. A, B, C itu nggak mungkin. Jadi antonim yang sesuai dengan kata lecek adalah rapi, yang E. Kata selanjutnya adalah kata future atau future. Nah, artinya ini adalah masa depan atau masa mendatang. Jadi udah jelas ya kalau antonim dari kata future adalah lampau, yang D. Kata selanjutnya adalah baka. Baka di sini diartikan sebagai abadi, kekal, permanen, dan sepanjang zaman. Padahal di pilihan jawaban ada abadi, kekal, fana, zaman, dan lenyap. Abadi jelas tidak mungkin. Jadi pilihan yang paling benar atau antonim yang sesuai dengan fana adalah pilihan yang paling sesuai dengan baka adalah fana, yang C. Kemudian kata disonansi. Pilihan jawaban di sana ada ketaksesuaian, disharmoni, harmoni, resonansi, dan acak. Jika kita lihat arti kata disonansi pada KBBI, itu dia memiliki arti lain, itu adalah disharmoni dan ketaksesuaian. Jadi pilihan jawaban A dan B itu nggak mungkin. Maka antonim yang paling sesuai dengan disonansi adalah yang harmoni, yang C. Kemudian kata selanjutnya adalah kata pangkal. Pilihan jawabannya ada ujung, akar, asal mula, tombak, dan runcing. Kata pangkal sendiri dia memiliki arti akar, asal mula, pokok, dan benih. Maka antonim dari kata pangkal yang sesuai adalah ujung, yang A. Kemudian kata selanjutnya adalah kata soak. Pilihan jawaban ada kata payah, lemah, mati, rusak, dan kuat. Nah teman-teman, kata soak ini dia memiliki arti lain atau padanan kata berupa kata lemah, rusak, dan payah. Jadi antonim yang sesuai adalah kuat, yang E. Kata selanjutnya adalah kata advokasi. Antonimnya itu ada pilihannya penuntut, pembelaan, lawyer, polisi, dan notaris. Nah, advokasi ini antara lain itu pembela dan pengacara. Jadi, antonim yang sesuai dengan advokasi adalah yang penuntut, yang A. Kata selanjutnya adalah kredibilitas. Pilihan jawaban ada andal, bonafit, kaya, yakin, dan keraguan. Kalau kita lihat dari arti kata kredibilitas memiliki arti lain, keyakinan, dan kehandalan. Jadi, antonim yang sesuai untuk kredibilitas adalah keraguan, yang E. Kata selanjutnya adalah independen. Pilihan jawaban di sana ada kata mandiri, bebas, dependen, lepas, dan kuat. Independen sendiri dia memiliki arti lain yaitu mandiri dan bebas. Jadi antonim dari kata independen adalah dependen atau terikat. Kata selanjutnya adalah kata majemuk. Nah, ini sudah pada tahu ya kalau majemuk itu antonimnya adalah tunggal. Kata selanjutnya adalah kata abolisi. Persamaan kata dari abolisi antara lain yaitu pembatalan, penghapusan, dan peniadaan. Sedangkan pilihan jawaban di sana ada hukuman dan penangguhan.
Jadi antonim yang sesuai dari abolisi adalah hukuman, yang C. Kemudian ada kata orisinal. Pilihan jawaban ada asli, imitasi, nyata, mahal, dan berguna. Orisinal di sini artinya asli. Jadi kalau kita melihat pilihan jawaban, maka antonim kata orisinal yang paling tepat adalah kata imitasi. Kata selanjutnya adalah kata parsial. Parsial di sini bisa kita artikan sebagai sebagian atau bagian. Padahal pilihan jawaban di sana ada sebagian, satu persatu, universal, kenaikan, dan penurunan. Kalau kita lihat berdasarkan pilihan jawaban, maka antonim yang sesuai dari kata parsial adalah universal. Kata selanjutnya adalah artifisial. Pilihan jawaban di sana ada kata imitasi, buatan, kata palsu, asli, dan bayangan. Artifisial sendiri dia memiliki arti imitasi, palsu, dan tiruan. Jadi antonim yang sesuai untuk kata artifisial adalah asli, yang D. Kata selanjutnya adalah virulen. Pilihan jawaban di sana ada kata beracun, bakteri, virus, baik, dan busuk. Jika kita lihat dari arti kata virulen, itu artinya adalah beracun. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah baik atau D. Kata selanjutnya adalah kata masyhur. Ini bisa kita artikan sebagai terkenal atau populer. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Ada kata terkenal, biasa, populer, di mana-mana, dan wajar. Nah, kata atau antonim yang paling sesuai dengan masyhur adalah biasa atau B. Kata selanjutnya adalah impresif. Coba kita lihat pilihan jawabannya. Di sana ada kata sederhana, muluk, bergengsi, mewah, dan palsu. Impresif sendiri dia memiliki arti yaitu bergengsi. Jadi kalau misalkan artinya bergengsi, maka antonim yang paling sesuai dengan kata impresif adalah sederhana atau yang A. Kata selanjutnya adalah kata kualitas. Di sana ada pilihan jawaban kata derajat, kuantitas, kata posisi, kata mutu, dan kualifikasi. Nah, kualitas di sini dia memiliki arti derajat atau padanan katanya adalah derajat. Maka antonim yang paling sesuai dengan kata kualitas adalah kuantitas. Kata selanjutnya adalah kata objektif. Objektif sendiri dia memiliki padanan kata yaitu adil, netral, dan faktual. Jika kita lihat dari pilihan jawaban, di sana ada kata subjektif, adil, faktual, netral, dan merata. Jadi berdasarkan pilihan jawaban yang ada, antonim yang paling sesuai dengan kata objektif adalah subjektif. Kemudian kata selanjutnya adalah kata degradasi. Nah, kalau misalkan ada kata in, de, un gitu, biasanya itu kata antonimnya itu yang kalau huruf depannya itu dihilangkan. Jadi kalau misalkan di sini kata degradasi, maka antonimnya adalah kata gradasi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari artinya degradasi itu dia padanan katanya itu adalah demosi, kemerosotan, dan kemunduran. Jadi kata yang paling sesuai atau antonim yang paling sesuai adalah kata gradasi. Kemudian kata universal. Universal itu artinya mendunia atau menyeluruh. Itu sudah ada di pilihan jawaban yang A dan B. Jadi kalau antonim yang paling sesuai dengan universal adalah lokal, yang C.
Kata selanjutnya adalah abrasi. Persamaan kata dari abrasi itu antara lain adalah erosi dan pengikisan. Jadi di sana ada kata pengikisan di pilihan jawaban, kemudian ada erosi, normal, longsor, dan subur. Jadi antonim yang paling sesuai dengan abrasi adalah normal. Kata selanjutnya adalah kata valid. Valid di sini bisa diartikan sebagai sah, legal, atau otentik. Jadi antonim yang sesuai dengan valid adalah ilegal. Kata selanjutnya adalah kata abnormal. Abnormal ini sering kita dengar, itu bisa kita artikan sebagai ajaib atau absurd. Jadi di sana ada A dan B. Kemudian ada biasa, luar biasa, dan dahsyat. Antonim yang sesuai dengan kata abnormal adalah yang C, biasa. Kemudian kata selanjutnya adalah kata stabil. Stabil berarti artinya itu ajeg atau konstan atau tetap. Jadi antonim yang paling sesuai dengan kata stabil itu adalah labil. Kemudian kata valuable. Artinya itu adalah bernilai dan berharga. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban, di sana ada bernilai, tak bernilai, harga, mutu, dan kualitas. Jadi antonim yang paling sesuai dengan kata valuable adalah tak bernilai. Kemudian kata selanjutnya adalah kata akselerasi. Akselerasi di sini bisa diartikan sebagai percepatan. Sudah jelas berarti antonim dari percepatan adalah perlambatan. Jawaban yang benar adalah yang A. Kata selanjutnya adalah kata inferior. Inferior itu bisa kita artikan sebagai sekunder. Jadi, kalau kita lihat pilihan jawaban, di sana ada kata sekunder, tersier, superior, junior, dan pengaruh. Maka antonim yang paling tepat untuk kata inferior adalah kata superior yang C. Kata selanjutnya adalah affair. Di sana ada pilihan jawaban skandal, hubungan resmi, peristiwa, kejadian, dan asmara. Nah, kata affair ini bisa diartikan juga sebagai peristiwa, skandal, dan kejadian. Maka antonim yang paling sesuai adalah hubungan resmi. Kata selanjutnya adalah kata teliti. Pilihan jawaban di sana ada kata awas, jeli, ceroboh, curang, dan sontek. Nah, kata teliti sendiri di sini memiliki persamaan kata antara lain awas, jeli, dan akurat. Jadi, antonim yang paling sesuai adalah kata ceroboh yang C. Kata selanjutnya adalah kata absen. Pilihan jawaban di sana ada kata bolos, libur, hadir, tepat, dan cepat. Nah, kalau kita lihat persamaan kata dari absen itu antara lain adalah bolos dan tidak hadir. Jadi, antonim dari pilihan jawaban itu yang paling tepat adalah kata hadir. Kemudian, kata selanjutnya adalah kata difusi. Pilihan jawaban di sana ada penyebaran, penggumpalan, penguraian, pernafasan, dan penyaringan. Di KBBI, difusi itu memiliki arti penyebaran dan pelarutan. Jadi, antonim yang paling sesuai adalah penggumpalan yang B. Kata selanjutnya adalah kata autentik.
pilihan jawaban ada kata asli, nyata, berharga, nilai, dan palsu. Jika kita tinjau dari arti kata atau persamaan kata autentik, itu antara lain adalah asli dan nyata. Jadi antonim yang paling sesuai untuk kata autentik adalah yang palsu. Kata selanjutnya adalah mitra. Pilihan jawaban di sana ada kata pasangan, kawan, lawan, kolega, dan jahat. Mitra sendiri dia memiliki arti antara lain pasangan kerja, rekan, dan kolega. Jadi antonim yang paling sesuai untuk kata mitra adalah lawan, yang C. Kata selanjutnya adalah kata canggih. Kalau dilihat dari pilihan jawaban itu di sana ada modern, terlambat, diam, kuno, sederhana. Nah, untuk triknya coba amati pilihan jawaban. Carilah dua jawaban yang berlawanan. Seringkali jawaban soal antonim berada pada salah satu dari dua kata yang berlawanan tersebut. Nah, di antara pilihan jawaban itu pilihan A dan D adalah dua kata yang berlawanan, modern dan kuno. Karena canggih itu bermakna modern, jadi antonim dari canggih adalah kuno, yaitu D. Kemudian, kata selanjutnya adalah kata mandiri. Untuk pilihan jawaban di sana ada kata interaksi, dependen, korelasi, intimidasi, dan kohesi. Untuk trik pada kata mandiri ini, coba artikan terlebih dahulu makna soalnya. Selanjutnya tentukan lawan katanya. Mandiri bermakna berdiri sendiri atau tanpa bantuan orang lain. Lawan katanya berarti bergantung kepada orang lain. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah dependent atau B. Kata selanjutnya adalah emigrasi. Lawan dari kata em adalah im. Emigrasi di sini adalah pindah dari tanah air sendiri ke negeri lain untuk tinggal menetap di sana. Adapun imigrasi adalah perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Jadi, antonim dari kata emigrasi adalah imigrasi. Kata selanjutnya adalah kata siau. Siau bermakna sudah tidak panas lagi atau dingin kembali. Jadi, antonim dari kata siau adalah mendidih. Kata selanjutnya adalah sinkron. Pilihan jawaban di sana ada serasi, selaras, seimbang, sumbang, dan harmonis. Nah, jawaban mana yang merupakan antonim dari kata sinkron? Triknya adalah pilih kata yang berbeda dari pilihan jawaban yang ada. Sinkron berarti sejalan atau dengan, sejajar, sesuai, selaras. Terdapat 4 pilihan jawaban yang bermakna sama kecuali sumbang atau D. Kemudian kata kaleidoskop. Antonim dari kaleidoskop, kalau kita lihat dari pilihan jawaban di sana ada pengumpulan, lensa okuler, seragam, kebersamaan, dan bineka. Untuk mengetahui antonim dari kaleidoskop, kita harus mencari arti dari kaleidoskop. Dalam KBBI, kaleidoskop adalah aneka peristiwa yang telah terjadi yang disajikan secara singkat. Aneka peristiwa bermakna bermacam-macam peristiwa. Jadi, yang paling tepat untuk antonim dari kaleidoskop adalah yang seragam atau C. Kemudian kata leko. Pilihan jawaban di sana ada kuasa, raksasa, monster, sangar, dan beringas. Leko sendiri bermakna kerdil, sehingga antonim yang tepat adalah raksasa atau B. Kata selanjutnya adalah angot. Pilihan jawaban di sana ada kata sakit, sehat, sadar, jiwa, dan stres. Angot bermakna sakit hati, sakit lagi, atau kambuh. Antonim yang tepat adalah sehat, B. Kemudian kata bersimbah. Di sana ada pilihan jawaban kering, bercak, basah, berdarah, dan bersih. Yang mana yang merupakan antonim dari kata bersimbah?
kita cari dulu arti dari bersimbah. Bersimbah atau simbah bermakna basah, sehingga antonim yang tepat adalah kering atau A. Kata selanjutnya adalah kesempatan. Antonim dari kesempatan, kita lihat dulu pilihan jawaban. Di sana ada hambatan, masalah, peluang, keuntungan, dan pendorong. Kesempatan berarti harapan, jalan, kekuasaan, kemungkinan, atau peluang. Hambatan berarti aral, batu sandungan, gangguan, ganjalan, halangan, kekangan, kendala, obstruksi, dan rintangan. Jadi kalau di sini kalau kita melihat arti dari kesempatan dan hambatan, sudah ketahuan bahwa antonim dari kesempatan adalah hambatan, karena yang lain masih kurang sesuai ya. Kemudian kata selanjutnya adalah kebijakan. Pilihan jawabannya ada kepentingan, kebijaksanaan, keadilan, kecerobohan, dan kesesatan. Kebijakan sendiri berarti kepandaian, kearifan, kemahiran, dan kecendekiaan. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pilihan jawaban, yang paling sesuai untuk antonim dari kata kebijakan adalah kecerobohan atau D. Kata selanjutnya adalah kata kasang. Di sana ada pilihan jawaban arus, meluap, basah, kering, dan air. Kasang sendiri bermakna kering, sehingga antonim yang tepat adalah basah atau C. Kata selanjutnya adalah kata loyal. Pilihan jawaban yang pertama adalah taat, khianat, hemat, umum, dan boros. Loyal bermakna setia, sehingga lawan katanya adalah khianat atau B. Nah, teman-teman, kata selanjutnya adalah kata tentatif. Pilihan jawaban di sana ada tepat, jelas, benjolan, pasti, bingung. Tentatif ini bukan merupakan kata yang asing ya, sering kita dengar. Jadi kalau artinya tentatif itu bermakna belum pasti atau masih dapat berubah. Jadi kalau artinya belum pasti, antonim yang paling tepat adalah pasti atau D. Kemudian kata selanjutnya adalah kata elektik. Pilihan jawaban di sana ada kata spiritual, tak pilih-pilih, konklusif, radikal, dan frontal. Elektik sendiri bermakna suka pilih-pilih. Jadi antonim yang paling tepat dari kata eklektik adalah tak pilih-pilih atau B. Kemudian kata selanjutnya adalah kata timpang. Kata timpang bermakna tidak seimbang atau terdapat kekurangan. Pilihan jawaban di sana A benar, kemudian B sama, C sempurna, D seimbang, dan E sejajar. Antonim yang paling tepat dari kata tidak seimbang adalah seimbang, atau antonim dari timpang adalah seimbang atau D. Kata selanjutnya adalah kata nirlaba. Pilihan jawaban ada deposito, tunai, rugi, profit, dan kredit. Nir berarti tidak, sehingga nirlaba berarti tidak laba. Jadi nirlaba bermakna tidak mengutamakan perolehan keuntungan, adapun profit bermakna untung, keuntungan, atau manfaat. Jadi antonim dari nirlaba adalah profit atau D. Kata selanjutnya adalah kata keluk. Keluk bermakna sesuatu yang melengkung atau kelok. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban, di sana ada kata curam, landai, samping, lurus, dan belok. Jadi antonim yang paling tepat dari kata keluk atau yang artinya tadi melengkung itu adalah lurus atau D. Kemudian kata selanjutnya adalah kata instan. Pilihan jawaban ada berubah, modifikasi, variasi, tetap, diversifikasi. Untuk triknya, cari di antara pilihan jawaban yang bermakna berbeda.
Instan bermakna tidak tetap atau sembrono. Jadi antonimnya adalah tetap atau D. Kemudian kata selanjutnya adalah kata jejam. Pilihan jawaban ada santai, kecewa, marah, sedih, dan khawatir. Nah, kita tinjau dulu arti kata dari jejam. Jejam sendiri bermakna tenang atau aman. Jadi, berdasarkan pilihan jawaban, maka antonim yang paling tepat adalah khawatir atau E. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.